Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hail Gustina, NPM 18210008 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Malahiyati. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 18210022. Nama Muhammad Yaskur Muarif, NPM 18210016. Saya Rizky Octavia, NPM 18210024. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang akuntansi perguruan tinggi. Akuntansi perguruan tinggi yaitu proses pengidentifikasian, pencatatan, klarifikasian, pelaporan peristiwa ekonomi yang bersifat keuangan pada perguruan tinggi yang diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dan penginterpretasian terhadapnya. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan tanggung jawab keuangan. Jadi, sebagian besar sekolah tinggi dan universitas, struktur organisasi mengambil contoh perusahaan bisnis. Unsur-unsur perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Pasal 27 terdiri dari yang pertama, Dewan Penyantun, yang kedua, unsur pemimpin, yang ketiga, unsur tenaga pengajar, yang keempat, Senat Perguruan Tinggi, yang kelima, unsur pelaksana akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat. Yang keenam, unsur pelaksanaan administratif. Yang ketujuh, unsur penunjang atau perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun percobaan, dan yang lainnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja. Sekolah tinggi dan universitas umum adalah organisasi nirlaba. Namun, berbagai pendapat tentang pendidikan tidak dapat membantu evaluasi dalam perbandingan atau kinerja keseluruhan program suatu sekolah tinggi dan universitas. Siklus akuntansi perguruan tinggi. Menurut Indra Bastian, tahun 2007, siklus akuntansi dalam perguruan tinggi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Pada dasarnya, akuntansi dapat dibagi sebagai berikut. Membuat atau menerima bukti pencatatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai form voucher atau bukti pencatatan sendiri atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau yang lainnya. Yang pertama ada mencatat buku jurnal. Yang kedua, memindahkan buku jurnal ke buku besar. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Dan selanjutnya ada contoh laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah contoh laporan arus kas. Yang terakhir adalah contoh laporan perubahan aset bersih. Kesimpulan, akuntansi perguruan tinggi sebenarnya sama dengan akuntansi pada umumnya di sektor pendidikan lain maupun di sektor bisnis. Hanya saja dalam sektor pendidikan tidak berorientasi pada laba dan fokus pada pelayanan masyarakat serta mahasiswa. Ketika dalam sebuah lembaga kampus terdapat unit-unit bisnis yang menghasilkan laba, maka laba tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan sarana prasarana serta memperbaiki fasilitas pendidikan tersebut. Derulo.